sembarangan, tapi tetap harus ingat. Nah, oleh karena itu Rasul mau kita mengajak untuk mengucap syukur atas hadirat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, atas kesehatan dan semuanya baik banget ya. Nah, sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Kids Prayer. Kids Prayer ini lagunya adalah menceritakan bahwa kita tumbuh dari kecil sampai besar untuk memuji, mencintai, dan menyayangi Tuhan. Oke, kita nyanyi bersama-sama sambil berdiri ya. Yuk. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Yuk sekarang kita kumpul mempersiapkan hati kita untuk berdoa, untuk memasukkan acara yang selanjutnya. Yuk kita berdoa ya, berdoa bertutup. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan, Engkau masih mempertemukan kami dalam ibadah online kali ini. Sekarang kami mau mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, Tuhan bimbing kami, Tuhan jagai kami, Tuhan bimbing acara ini dari awal hingga akhir kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, hari ini itu kita mau belajar tentang firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan ini kita mau nyanyikan lagu tentang Alkitab. Alkitab itu ada di kita bro, ada selalu di hati kita ya. Sekarang kita mau nyanyikan sama sambil berdoa ini kita mau gerakan supaya kita sehat. Yuk kita nyanyikan lagu berikutnya. Alkitab itu kita stand alone di dalam perkataan Tuhan, kita tumbuh dalam perkataan Tuhan di Alkitab. Nah sekarang kita buku berikutnya, sekarang kita akan menyanyikan tentang cinta kasih Tuhan yang sangat besar untuk kita. Nah kita akan menyanyikan lagunya itu kayak gini loh. Kamu jauh. Siap, kita nyanyi dulu bareng-bareng ya. Kita
pergerakan masih tetap. Oke, yuk. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Wah, lagunya bagus ya. Itu menceritakan tentang kasih Tuhan yang sangat-sangat bagus. Dan sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai, jumpa lagi dengan Rosa Lanfang pagi hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Rosa berharap anak-anak masih tetap semangat ya untuk sama-sama beribadah. Bahkan sekarang kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Rosa ajak kita bersama-sama terlebih dahulu lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Sudah siap? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh datang untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah henti-hentinya untuk selalu mau berbicara kepada kami. Hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, supaya ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat kami, Tuhan yang sama yang sudah bangkit memberikan hidup yang kekal buat setiap kami mau bersama-sama bertumbuh. Tuhan tolong kami saat ini supaya kami boleh siap mendengar firman, kami siap untuk boleh bersama-sama belajar menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Baik anak-anak, pagi hari ini Rosa punya sebuah bag ya. Kalau anak-anak lihat, bag ini ada judulnya The Mystery Book. Nah, kira-kira buku apa ya yang Rosa punya di dalam bag ini?
Nanti Losa mau anak-anak ketika melihat semua isi buku yang ada di dalam bag ini, coba pikirkan, kira-kira sebenarnya buku ini tuh buku apa ya? Nanti yang tahu jawabannya disimpan dulu di dalam pikirannya. Nanti kita akan sama-sama tebak ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, Losa punya sebuah buku. Ini berat sekali ya. Besar. Lalu kemudian juga tebal ya. Di dalamnya ada banyak tulisan-tulisan. Kalau anak-anak lihat, bisa lihat. Nah, itu adalah bahasa Yunani. Oke, saya punya ini satu. Apalagi ya? Oke, ini. Nah, yang kedua, Losa punya buku yang agak mirip ya sama yang tadi ya, tebal. Coba perhatikan. Tebal ya. Tebal mana coba? Mirip ya? Tapi ini lebih kecil sedikit ya. Ini tadadam. Nah, bahasanya adalah bahasa Inggris ya. Kalau tadi bahasa Yunani, sekarang bahasa Inggris. Sepunya apa lagi ya? Yang ketiga, sepunya buku ini. Nah, bukunya ini cukup menarik karena colorful ya, banyak warna, juga banyak gambar. Wow, ini buku yang ketiga. Apa lagi ya? Wah, ini. Yang keempat, Losa punya buku yang lebih besar dari yang tadi ya, juga bergambar. Coba perhatikan. Nah, ini juga bergambar. Tulisannya juga cukup besar-besar ya. Kalau tadi agak kecil-kecil, ini gambarnya lebih besar dan lebih kecil. Ini buku keempat. Sekarang mari kita lihat yang berikutnya. Sebutnya buku 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima. Anak-anak pasti tahu ya ini ya. Kalau ini tadi ada bahasa Yunani, bahasa Inggris, yang ini bahasa kelihatan Indonesia. Betul sekali. Ini buku yang ke-5. Terakhir, masih ada nggak ya? Masih ada. Kecil sekali. Ini buku yang ke-6 yang Losa punya. Saya lihat kecil ya, mungil sekali dibandingkan yang ini ya. Atau dibandingkan yang ini. Ya, buku yang paling kecil. Jadi kalau mau lihat ini, bisa dibuka. Juga ada tulisan-tulisannya kecil sekali. Makanya harus ada pakai kaca pembesar untuk membacanya. Baik, anak-anak tahu? Semua buku ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau yang paling besar sampai yang paling kecil, yang bergambar atau yang cuma tulisan, yang tebal atau yang tipis. Kira-kira semua buku ini sebenarnya apa sih? Apa jawabannya? Betul sekali, Alkitab. Betul. Mau yang ini, bahasa ini, semuanya adalah Alkitab. Yeay, tepuk tangan buat anak-anak yang benar ya. Nah, setiap dari buku-buku ini hanya satu poinnya. Semua buku ini adalah Alkitab. Alkitab adalah buku yang menceritakan tentang Tuhan. Alkitab juga adalah buku yang bercerita tentang firman Tuhan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Ngomong-ngomong soal Alkitab, anak-anak tahu nggak? Ada 4 fakta menarik loh tentang Alkitab yang kita punya ini. Mau tahu apa fakta menariknya? Yuk kita sama-sama dengarkan 4 fakta menarik dari Alkitab. Inilah 4 fakta menarik tentang Alkitab. Yang pertama, Alkitab adalah buku pertama yang dicetak pada tahun 1455.
Alkitab dicetak pertama kali dengan menggunakan mesin tiper bergerak oleh Johannes Gutenberg. Yang kedua, Alkitab adalah buku paling laris terjual di sepanjang masa. Sampai hari ini, total penjualan Alkitab di angka 5 miliar. Wow, angka yang sangat banyak bukan? Kamu bisa bayangkan, 100 juta per tahun Alkitab dijual. Yang ketiga, Alkitab adalah buku yang paling banyak bahasanya. Sampai hari ini, Alkitab dicetak dengan menggunakan banyak bahasa, sekitar 2018 bahasa, mengalahkan buku-buku yang paling terkenal lainnya yang pernah diterjemahkan. Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, bahkan termasuk bahasa suku. Dan yang keempat, fakta menarik berikutnya. Alkitab adalah buku yang paling baik. Kenapa? Karena Alkitab adalah buku yang dapat mengubahkan hidup orang yang membacanya. Bagaimana tidak? Dimulai dari orang-orang berdosa yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Namun orang berdosa itu diselamatkan oleh Yesus Kristus karena dia mati untuk menyelamatkan orang berdosa. Ketika orang-orang diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka sepatutnya lah orang-orang yang berdosa yang sudah diselamatkan itu hidup penuh dengan rasa syukur karena anugerah yang Tuhan berikan. Dan ketika orang-orang itu bersyukur, mereka mau belajar untuk semakin mengenal Tuhan yang baik itu. Ketika mereka sudah semakin hidup mengenal Tuhan, maka mereka tahu hidup mereka harus hidup taat di hadapan Tuhan. Jadi, Alkitab adalah buku yang paling baik. Kenapa? Karena dari orang berdosa menjadi orang-orang yang hidupnya taat, yang diubahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah 4 fakta menarik tentang Alkitab. Nah, anak-anak, itulah 4 fakta menarik tentang Alkitab. Menarik ya? Itulah Alkitab yang kita punya. Nah, anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar ketika kita memiliki Alkitab di rumah kita masing-masing. Bahkan mungkin kita punya Alkitab dengan nama kita sendiri. Artinya itu memang milik kita, yang bukan cuma untuk kita simpan, yang bukan cuma untuk kita taruh di meja belajar kita atau di kamar kita. Tapi Alkitab yang kita punya itu, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita mau bersama-sama sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang menuntun kita, yang menerangi kita di jalan yang benar. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, Rosa memiliki sebuah gambaran tentang perjalanan iman kita mengikut Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama lihat. Anak-anak, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memasuki yang namanya perjalanan iman. Perjalanan iman itu kita mulai ketika kita pertama kali percaya. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Dan ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita mau tahu menjadi murid Tuhan Yesus, bagaimana caranya kita hidup sebagai murid Tuhan Yesus, maka kita memerlukan Alkitab di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Anak-anak tahu, ketika kita memulai percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi murid Yesus, itu baru langkah awal
dari perjalanan iman kita mengikut Tuhan Yesus. Ketika kita baru menjadi murid Yesus, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memasuki yang namanya perjalanan iman. Perjalanan kita itu cukup panjang. Ketika kita mau menjadi murid dari Tuhan Yesus, sampai pada akhirnya ketika kita sudah menyelesaikan setiap perjalanan iman itu, kita akan sampai kepada yang namanya selesai. Pada waktu kita bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah melewati perjalanan iman yang panjang mengikut Kristus di dalam kehidupan kita, maka percayalah, Tuhan Yesus akan menyambut kita dengan satu perkataan yang luar biasa kepada kita, yaitu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Matius pasal 25 ayat 23. Nah, anak-anak, di dalam perjalanan iman kita mulai sampai selesai menjadi murid Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mampu berjalan sendirian. Kita memerlukan Tuhan Yesus yang menolong setiap kita. Dan kita sungguh bersyukur Tuhan Yesus memberikan petunjuknya. Tuhan Yesus memberikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberikan terang bagi setiap jalan kita, sehingga kita tahu manakah yang harus kita lewati, manakah yang tidak boleh kita lewati, manakah yang harus kita pilih dan mana yang tidak harus kita pilih, yaitu dengan Alkitab. Betul sekali. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengingatkan, Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah, yang diberikan oleh Allah sendiri untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Anak-anak, Alkitab itu adalah tulisan yang diberikan oleh Allah sendiri, dan itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk setiap kita. Di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan Yesus tentu tidak mudah. Ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah yang mungkin kita hadapi ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Contoh, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita memulai perjalanan iman kita. Mungkin saja kita dihadapi dengan pilihan. Ayolah, nyontek. Kan kemarin lupa belajar nih. Duh, gimana ya? Lagian temennya juga baik kok. Mau kok kasih contekan. Kenapa enggak? Mungkin kita akan menghadapi tantangan. Wah, menyontek itu nggak apa-apa. Supaya nilai kita bagus, 100. Tapi tahukah anak-anak, ketika kita dihadapi pilihan itu, sungguh kita memerlukan firman Tuhan, Alkitab di dalam kehidupan kita. Alkitab, sekali lagi, bermanfaat untuk mengajar kita. Contoh, di dalam Kolose pasal 4 ayat 1 berkata, "Berlakulah adil dan jujur." Nah, ketika kita menghadapi masalah, misalnya menyontek itu tadi, kita dihadapi dapat nilai 100, asik dong. Tapi Alkitab memberitahu kita, ngajarin kita supaya kita berlaku adil dan jujur. Kalau kita menghadapi masalah ini dan kita tahu Alkitab mengatakan kebenaran, manakah yang harus kita pilih? Biarlah Alkitab menolong kita untuk kita memilih jalan ini. Ketika kita menghadapi masalah menyontek, kita tahu Alkitab sudah mengajar kita untuk kita bisa hidup adil dan jujur. Atau mungkin ada lagi pergumulan yang lain. Ketika kita mungkin suka marah-marah,
atau berkata yang kasar kepada papa dan mama. Kita tidak suka kalau mama suruh-suruh kita, mandilah, kerjakan PR lah, harus rajin-rajin lah, dan lain sebagainya. Lalu kita menjawab mama atau menjawab papa dengan kata-kata yang tidak baik. Kita mulai marah-marah, kita bahkan mungkin berkata-kata yang kasar kepada papa mama untuk menjawabnya. Kita berharap dengan marah-marah atau berkata kasar, kita mungkin bisa lebih diperhatikan oleh papa dan mama supaya kemauan kita dituruti. Tetapi kalau kita tahu Alkitab sekali lagi memberitahu kita, Keluaran pasal 20 ayat 12, Efesus pasal 6 ayat 2, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita berhadapan dengan masalah ini dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa memilih diperhatikan saja. Atau mungkinkah kita mau belajar lebih taat kepada firman Tuhan yang mengajarkan kita kebenaran? Untuk kita bisa menghormati ayah dan ibu? Manakah pilihanmu? Alkitab sungguh mengajarkan kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Atau mungkin di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, ada kalanya kita dihadapkan dengan masalah hobi, kesukaan kita bermain games. Masa-masa sekarang ini ketika sekolah di rumah, kita mungkin punya banyak sekali waktu untuk bermain games. Kadang-kadang kita melupakan waktu yang Tuhan beri dengan bermain games yang kita suka. Kita senang ketika bermain games, bukan? Tetapi anak-anakku, firman Tuhan, Alkitab sekali lagi, dia menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, firman Tuhan, Alkitab memberitahu kita, mengajarkan kepada, mendidik kita untuk kita mampu mempergunakan waktu kita yang ada. Bukan cuma sekedar senang-senang hidup di dalam dunia, menghabiskan waktu hanya untuk bermain games. Tapi mari pergunakan waktu yang ada. Misalnya, ketika engkau banyak waktu di rumah, habiskanlah waktu membantu papa dan mamamu di rumah. Mungkin engkau bisa menonton hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, lebih giat lagi belajar, atau bahkan mungkin engkau mau menggunakan waktumu yang efektif untuk belajar firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Atau mungkin ketika engkau berjalan mengikut Tuhan, ada juga tantangan-tantangan yang lain. Contohnya, berbohong. Bukankah masalah ini sering kita hadapi, bukan? Kita lebih mudah sekali untuk berbohong. Kenapa? Karena bohong itu gampang untuk diucapkan. Dan bohong itu juga menolong kita untuk tidak cepat-cepat dimarahi. Misalnya saja, kalau kita pernah mungkin ditanya sama papa, "Hai, kamu tadi membuang sampah sembarangan ya?" Kalau kita bohong, "Enggak kok." Kita sudah pasti tidak dimarahi. Tapi kalau kita berkata jujur bahwa kita sudah membuang sampah sembarangan, mungkin malah kita dimarahi, bukan? Nah, anak-anak, firman Tuhan sekali lagi, dia mengajar, menyatakan kesalahan untuk kita. Mazmur pasal 119 ayat 128 berkata, hidup jujur sesuai firman Tuhan. Alkitab selalu menolong kita pada jalan yang benar. Ketika kita punya tantangan, kesulitan, masalah, firman Tuhan
yang seringkali menuntun dan mengajar. Atau mungkin di rumah, engkau punya masalah yang lain ketika engkau seringkali bertengkar dengan saudaramu mungkin di rumah. Bertengkar mungkin dengan teman-temanmu. Bertengkar itu asik. Kenapa asik? Kalau bertengkar, itu kita bisa menunjukkan siapakah kita. Bahwa kita bisa menjadi seorang pemenang dalam pertengkaran. Tetapi, lagi-lagi, Alkitab selalu mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran. Alkitab mengingatkan kita Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup rukun bersama. Alkitab memberitahu kita, indah anak-anak, baik anak-anak kalau kita bisa hidup rukun bersama di dalam dunia ini. Tantangan-tantangan hidupmu di dunia ini mungkin masih saja begitu banyak. Entah kamu misalnya malas-malasan di rumah, kamu punya pergumulan itu. Kalau males itu kayaknya enak loh, gak ngapa-ngapain, gak bantu orang tua itu asik, santai, nyantai. Tapi firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 20 berkata, taatilah orang tuamu. Kadang-kadang kita paling males kalau disuruh-suruh sama papa mama, bukan? Masa juga waktu kecil males banget kalau suka disuruh-suruh. Tapi firman Tuhan mengingatkan, taatilah orang tuamu. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab berulang-ulang kali terus menuntun kita kepada jalan yang benar. Sehingga nanti ketika kita selesai hidup di dalam dunia ini, kita bisa disebut oleh Tuhan Yesus sebagai hamba yang baik dan setia. Indah bukan? Yuk, mari bersama-sama untuk mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, itulah perjalanan iman kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Sampai nanti kita ketemu kembali dengan Tuhan Yesus. Kita memerlukan Alkitab, betul sekali. Ngomong-ngomong, di rumah anak-anak kepanasan nggak ya? Hari ini Kolose merasa agak panas gitu ya? Nggak ya? Aduh, sampai keringetan gini. Kita bersyukur ya, kita punya Alkitab di dalam kehidupan kita. Sehari lepas sehari, Tuhanlah yang menuntun setiap kita. Kenapa anak-anak? Kenapa? Sini. Sini. Ada apa? Hah? Apa sih? Seperlu apa ya untuk supaya lo tahu kenapa? Oh, lo tahu. Seperlu cermin. Apa ini? Astaga. Jadi dari tadi tuh ada ini. Kenapa ya? Saya hapus dulu ya. Udah hilang belum? Masih ada sih. Sudah ya? Untung Lose punya cermin ya. Coba kalau dari tadi Lose nggak punya cermin, Lose nggak tahu apa yang terjadi tadi dengan dahinya Lose ya. Untung anak-anak kasih tahu, untung khususnya ada cermin. Anak-anak tahu, cermin tadi benar-benar menolong Lose untuk tahu apa yang terjadi tadi. Kalau di dahinya Lose ada tinta hitam. Ih, jelek banget, pantesan tadi anak-anak ketawain Lose ya. Oh, untung ada cermin. Nah, sama halnya dengan cermin. Alkitab seperti cermin buat kita. Ketika kita melakukan apa yang salah, ketika kita melakukan jauh dari
yang Tuhan mau. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar, berdosa, maka Alkitab itu seperti cermin yang memberitahu kita apa yang sedang terjadi, menunjukkan kepada kita kesalahan kita, menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa memperbaikinya. Itulah Alkitab sebagai cermin dalam ilustrasi tadi. Kita bersyukur sekali kalau di rumah setiap kita, lo percaya anak-anak punya Alkitab masing-masing di rumah. Mungkin punya 1, 2, 3, atau mungkin punya 5 dalam bahasa yang berbeda. Kita bersyukur kalau kita punya Alkitab, mau kecil ataupun besar, mau tipis ataupun tebal, mau yang bergambar atau yang hanya tulisan. Alkitab itu menolong kita untuk semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Rasul sungguh berharap ketika hari ini anak-anak bersama-sama mendengarkan tentang Alkitab yang adalah firman Tuhan, menjadi cermin bagi kita, menjadi penolong bagi kita untuk bersama-sama melangkah di jalan yang benar sampai nanti Kristus datang yang kedua kali. Yuk kita semangat untuk terus membaca Alkitab. Yuk kita semangat untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Yuk mulai hari ini di rumah masing-masing, anak-anak bukan cuma setiap hari Minggu dengar cerita Alkitab, tapi setiap hari mau rindu membaca firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mungkin belum bisa membaca dengan lancar, dengan baik, bisa minta tolong papa atau mama. Kalau kita sudah mulai bisa membaca dengan lancar, mari membaca setiap hari. Kalau di rumah bahkan punya cerita Alkitab bergambar, boleh setiap hari silakan dibaca supaya anak-anak semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus menolong anak-anak untuk semakin giat melayani Tuhan, semakin giat untuk menjadi murid Tuhan yang baik. Amin. Aktivitas minggu ini buat anak-anak sekalian adalah mengikuti perjalanan iman. Ada 2 lembar aktivitas. Yang pertama adalah gambar anak laki-laki dan yang kedua gambar anak perempuan. Silahkan anak-anak bisa mengerjakan lembar aktivitas sesuai dengan gender anak-anak masing-masing. Apa yang akan kita kerjakan di dalam aktivitas hari ini? Anak-anak jika sudah mendapatkan print dari lembar aktivitas dan setelah memilih, ada 3 hal yang perlu anak-anak isi. Yang pertama adalah kata apa yang ada di dalam gambar hati ini sebagai langkah pertama kita untuk menjadi murid dari Tuhan Yesus. Isilah kata-kata tersebut. Yang kedua adalah anak-anak dapat mengisi nama anak-anak sendiri di kolom yang ini. Dan yang ketiga adalah anak-anak diminta untuk mengisi ayat dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang terhilang. Kata apa yang terhilang? Silakan diisi di dalam bagian ini. Dan yang selanjutnya, ketika anak-anak sudah selesai mengisi, anak-anak dapat mengikuti langkah demi langkah perjalanan iman dimulai dari start sampai nanti di finishnya selesai, yaitu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu ambil contoh ya. Ketika kita mulai start, ikutilah titik-titik. Setelah mengikuti titik-titik, anak-anak akan menemukan satu masalah. Dan anak-anak akan punya 2 pilihan dalam menghadapi masalah tersebut. Anak-anak dapat memilih jalan mana yang benar. Ketika anak-anak sudah memilih jalan yang benar, anak-anak akan kembali dituntun sampai kepada perjalanan iman yang selanjutnya. Jika anak-anak memilih jawaban yang benar, jawaban yang tepat, maka anak-anak akan mengikuti perjalanan iman sampai selesai dengan sangat baik. Saya ambil contoh ya. Perjalanan iman yang pertama, misalnya nyontek. Nah, anak-anak akan bertemu dengan 2 pilihan, nilai 100 atau dengar-dengaran firman Tuhan dalam Kolose pasal 4 untuk berlaku adil dan jujur. Jika anak-anak memilih pilihan yang ini, mengikuti firman Tuhan, maka berilah panah pada gambar tersebut, pada garis tersebut.
Setelah itu, anak-anak ketika sudah memilih jawaban yang benar, anak-anak akan dituntun kembali pada garis titik-titik. Dan anak-anak akan kembali menemukan pergumulan yang lain. Akan ada dua pilihan mana yang anak-anak pilih. Ketika anak-anak memilih pilihan yang tepat, yang benar, pasti akan dituntun dengan langkah-langkah selanjutnya. Demikian seterusnya sampai anak-anak bisa menyelesaikan perjalanan iman. Bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan aktivitas ini, anak-anak dapat mewarnainya. Lalu kemudian setelah selesai, anak-anak dapat juga mengupload di Instagram Sunday School BCS SBY atau dikumpulkan kepada lose sekolah minggu lewat WhatsApp. Demikian aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Mari anak-anak, di akhir ibadah kita pagi hari ini kita mau menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan. Mari lose aja kita bersama-sama bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan To God Be the Glory. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama-sama mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah mengundang kami untuk kami bersama-sama beribadah. Terima kasih untuk berita yang hari ini kami dengarkan. Ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami yang sudah mendapatkan kabar baik, kami juga yang ingin membagikan kabar baik itu kepada setiap orang yang belum percaya. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. If you neglect your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. If you neglect your Bible, forget to pray, then you'll shrink, shrink, shrink. Then you'll shrink, shrink, shrink. Then you'll shrink.
1, 2, 3, 4.